Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pade para sahabat angler semua, salam jumpa, salam kenal dengan saya, channelnya Adi Putra Pratoso. Follow di Facebook juga sama Adi Putra Pratoso. Untuk video awal-awal saya ini kayaknya jarang, saya nggak bisa terlalu fokus ya, mungkin karena takut saya belum fase untuk bikin video ya. Saya latihan untuk video cuma-cuma aja ya. Nah, untuk kali ini saya mau sedikit ulas tentang pemancingan ya. Kalau di area permancingan, khususnya di perlombaan atau harian paket, selain di mancing alam, tentu banyak yang harus dipersiapkan dan dilengkapi oleh para angler semua ya, termasuk skill, kemampuan, alat piranti, dan juga pendukung yaitu umpannya. Nah, kita ulas dulu tentang, ada yang bilang katanya mancing itu hoki. Ya, memang betul, mancing itu hoki, tapi hokinya kayak gimana ya, kita harus tahu kita mancing di mana. Kalau kita kiranya mancingnya di perlombaan dengan persaingan yang ketat, tentu bukan hoki aja yang bisa berperan. Kemampuan, skill, umpan, dan sebagainya itu adalah pendukung dari keberuntungan kita. Karena dalam peribahasa tidak akan ada rezeki atau uang yang jatuh dari langit tanpa kita bisa mengusahakan dengan maksimal. Dengan tingkat persaingan yang ketat di pemancingan saat ini, tentu tidaklah mudah untuk bisa menjadi sang juara. Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dan dimiliki oleh para pemancing. Yang paling utama adalah jam terbang. Biasanya skill, kemampuan kita dibentuk oleh jam terbang, karena skill ini adalah bagiannya dari pengalaman. Kita saat mancing, pengalaman dari semua hal kita pasti akan dibaca dan direkap, menjadi dasar acuan di masa mendatang. Nah, tentunya selain jam terbang ini, tentu kita banyak belajar atau sharing, tukar pikiran dengan teman, juga ulas-ulas di YouTube. Bisa kita simak cara yang bagus dan cocok dengan kita, bisa diambil cara baiknya ya. Skill ini meliputi dengan pemahaman, banyak pemahaman ya. Skill ini kita harus tahu diantaranya ya, kita harus tahu di mana kita akan mancing, di sungai, di kolam alam, di laut, di kolam pancing, atau di perlombaan yang sangat besar. Nah, tentunya kita bisa mengimbangi di situ persiapan-persiapan apa yang harus dilengkapi dan dipergunakan dengan sesuai. Gak mungkin kan kalau kita mancing di perlombaan pakai joran bambu atau alat sealat kadarnya, gak mungkin ya, kita bakal kalah dalam persaingan. Tentu dibalik juga sama, kita pakai joran mahal mancing di kolam alam atau sungai ya percuma, nanti joran kita akan rusak. Skill juga meliputi pemahaman alat dalam permainan, diantaranya pemilihan piranti ya, khususnya joran. Nah, kalau menurut saya pribadi, senjata pemancing itu
adalah joran di samping reel ya yang muncul. Kenapa joran? Joran ini seolah-olah laras kita dalam senjata, laras yang akan menjadi andalan untuk menembak, yaitu dari lemparan kita. Tanpa laras yang bagus, kita nggak akan bisa menembak target dengan baik. Begitu juga dengan mancing. Mancing tanpa joran yang mumpun, tanpa joran yang pas, kita ngelempar bakal sulit untuk mengenai target. Nah, di sini perlu pemahaman juga. Ya tentunya spek dan merek juga kualitas ya diserahkan dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Menurut saya joran atau alat piranti ini nggak terlalu mahal, nggak usah mahal maksudnya. Nggak usah mahal kenapa? Ini disesuaikan dengan kemampuan dan juga kapasitas untuk alat ini dipergunakan. Kita percuma kan kilo gebrus yang 1 kiloan kita pakai setelan yang 10 juta ya, itu mubah lah. Kasihan jorannya nanti rusak dengan ikan 1 kilo. Nah, kenapa? Ya kita harus pintar-pintar menyesuaikan ya sekelas standar untuk kilo harian lomba biasa ya. Pakailah yang standarisasi. Yang penting kita nyaman itu jorannya. Kualitas kelenturan, kekerasan, apa itu namanya ya istilahnya, semacam LB gitu ya. Ini harus dipertimbangkan dari jenis pertandingan. Seperti yang saya kasih contoh ini. Ini kualitas yang seperti ini bisa cukup di harian dan lomba. Dalam jarak 10 meter ke bawah ini udah cukup. Nah, misalkan dari kualitas kekerasan joran, kelenturan joran ini, kenapa bisa menentukan? Tentu kalau kita kurang jorannya kelenturan, jorannya terlalu lentur, kalau kita di ranah untuk speed ikan balap ya bakal ketinggalan. Walaupun umpan kita bagus tapi joran kita lelet, alat kita nggak mumpun, ya tetap kalah. Walaupun umpan kita bagus, sama-sama makan misal, itu akan jauh berbeda. Nah, itu kenapa saya sarankan pemahaman piranti sangat penting di dalam pemancingan. Piranti ini menyangkut selain joran ini juga pendukungnya reel. Reel ini saya sarankan juga menyesuaikan dengan dimana kita tarung, dimana kita mancing. Pemakaian reel yang terlalu mahal juga enggak saya sarankan untuk pemancingan yang biasa-biasa saja seperti harian. Ya cukuplah untuk bisa reel speed gitu. Merek silakan sesuai kemampuan dan hobi. Yang penting ditarik itu bisa mundur dan punya speed standar. Selain reel itu benang ya, kenur ya. Benang yang kita gunakan juga harus sesuai dengan jenis perlombaan atau permainan dalam mancing, khususnya di dalam kolam pemancingan atau dalam mancing, lomba mancing. Kita pakailah benang atau kenur yang sesuai, yang selentur mungkin dan seideal mungkin besarnya. Untuk umumnya kita pilih kalau ikan rame di sekitaran sekilo 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kita sarankan 0,18 sampai 0,22 paling besar. Idealnya 0,20, 0,18. Itu juga disesuaikan dengan mereknya, karena merek itu berbeda-beda ya. Ada 0,18 rapuh, ada 0,18 kuatnya. Cari yang terkuat. Itu yang ideal untuk sekilo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kita ukuran sekilo 2, sekilo 1 ikan ramenya, kita pilih 0,22, 0,20 paling kecil ya. 0,20 bisa untuk kualitas
jenis merek tertentu ada yang kuat 0,20, itu cukup untuk 10 2 10 1, dibantu dengan settingan reel ya, biar kita jentak, saat jentak nggak terlalu kontraksi terjadi pada benang untuk menjaga putus. Lanjut kita, nah warna ya, pemilihan warna juga tentunya sesuai fungsi. Kalau untuk kilo gebrus lomba ya, warna ini kalau bisa disarankan untuk memilih warna yang sesuai dengan air ya, yang gelap-gelap gitu ya. Nah untuk Galatama ya boleh kita pakai yang warna untuk supaya kita bisa melihat ikan makannya. Kalau Galatama pakai benang yang gelap, kita sangat kesulitan nanti. Setelah benang piranti mencakup pada jenis kumbul ya, kumbul atau pelampung. Pelampung yang saya sering gunakan yaitu pelampung di kisaran lemparan antara 7 meter ke bawah. Saya pakai jarum atau merak yang kecil ya. Apalagi kalau lemparan kita di kisaran antara 3 sampai 4 meter itu saya sarankan untuk memakai merak yang tenggelam ke bawah air ya. Atau pas permukaan agar supaya kita bacaan untuk makan ikan itu lebih jelas lagi, lebih sensitif. Pemakaian kumbul ini kita harus sesuaikan dengan umumnya yang ada di kolam tersebut ya, jenis perlombaan apa, misalkan galapung, harian, gaplean dan sebagainya. Kita harus pahami seperti itu. Kalau bisa ya lihat orang-orang yang juara di sana pakai alat pirantinya seperti apa sih, kumbulnya kayak gimana, jorannya kayak gimana. Nah itu mungkin standarisasi yang akan mendekati untuk menjadi seorang pemenang dalam perlombaan. Kita terlalu besar untuk memakai kumbul ini juga jelek. Untuk pertandingan yang sangat ketat ya, persaingan yang sangat ketat, karena lambat bacaannya kalau terlalu besar. Memang kalau kita makan, umpan kita dimakan, memang makan sama makan, cuman speed kita akan kalah sama orang lain yang mempergunakan alat yang lebih profesional, lebih siap. Pemakaian kumbul yang terlalu kecil untuk lemparan jauh, nah ini juga sangat kurang baik. Seolah-olah kita menyiksa diri sendiri karena makan itu nggak jelas. Saya sarankan kalau lemparan lebih dari 10 meter ya pakailah kumbul yang ideal untuk bisa dipandang dengan jelas. Dan jangan lupa kailnya pakai timah ya kalau lemparan jauh. Kenapa? Untuk menjaga kestabilan atau supaya kumbul itu, pelampung itu supaya dingin. Dan settingannya juga di gayor ya. Gayor itu dalam jarak antara kumbul dan umpan itu melebihi tingginya air, kedalaman air. Seperti yang saya contohkan ini ada kail 3 ya. Ini saya nggak pakai kili-kili ya, pakai benang langsung. Ini kalau tipe pakai benang langsung gini, ini kita langsung talikan ya, di press atau pakai peniti yang ada kuncinya. Kalau pakai peniti, nah ini saya pakai jarak yang sangat renggang ya, sekitaran antara 15 cm ya, 15 cm ke sambungan berikutnya, ke mata berikutnya juga panjang. Nah ini secara keseluruhan gambarannya seperti ini. Nah ujungnya saya pakai timah ya. Ini tujuannya kail yang seperti ini, saya tujuannya untuk lemparan jauh atau pakai kumbul jarum, juga untuk medan yang berlumut, yang lumutnya kolamnya tinggi-tinggi ya. Ini bisa disarankan untuk pakai
jenis kail atau rakitan yang seperti ini. Kenapa tujuannya? Renggang gini agar ada umpan yang di dasar dan ada umpan yang memumbung ke tengah air ya, ke atas. Nah, dikunci, kumpul ini dikunci oleh timah seperti ini. Jadi ini yang akan di dasar. Ini ngunci di dasar, umpan sama timah. Dan yang lain diusahakan pakai pelampung yang cukup untuk bisa angkat 2 umpan ke atas. Diusahakan umpan ini cukup ideal, ukurannya kecil biar mudah diangkat ya sama kumul. Jenis kumul yang seperti ini juga mampu untuk bisa mengangkat umpan yang kecil ya ke atas. Nah, kenapa? Kalau di medan yang berlumut itu bisa terjadi ikan itu merasakan atau mencium aroma umpan kita, tapi ikan itu tak bisa menjangkau karena terhalang oleh lumut atau rumput. Tentu ikan itu muter-muter aja di situ, paling nabrak, benang, nabrak. Nah, itu bisa kemungkinan diakai dengan cara seperti ini. Jadi ada umpan yang di tengah air ya, di atas memang, atau ngapung ya kalau bahasa daerahnya. Nah, agar supaya siapa tahu ikan bisa memakan dalam keadaan umpan di tengah air, tidak terhalang lumut. Nah, ini ada kail, saya kita contohkan lagi. Ini kail rakitan 2. Ini sebagai contoh dasar aja. Ini saya juga nggak pakai kili-kili, kita lihat langsung. Ini kail 2 jenis nomor apa? Nomornya nomor 2. Untuk ikan ukuran 1,1 kilo yang sering saya pakai. 1,2 kilo. Nah, yang tadi yang kail 3 ini saya pakai ukuran yang kail 3 tadi. Saya ini pakai ikan rame, ini 0,8 saya pakai, 0,8 di bawah 1 ya, sangat kecil. Ini untuk ukuran ikan antara 4, 5, 6, 7, 8. Dan 1,3 kilo aja, 1,2 kilo saya sering pakai ini. Yang penting makannya bagus, ikan bakal nempel dengan bagus. Kita lihat triknya dan makannya kayak gimana, baru jentak yang terburu-buru. Nah, ini rakitan 2 ya, saya ulas lagi rakitan 2. Ini nomor 2 saya sering pakai untuk ukuran 1,2 kilo, 1,1 kilo. Jangan terlalu besar ya, 1,3 kilo untuk menjaga lumatan lebih bagus umpan kita. Dan maaf ini tidak jelas karena kameranya salah kabar. Ini rakitan seperti biasa, kalau jarak disesuaikan aja, terserah selera. Nah, ini pengaruh juga, saya jelaskan sedikit ya, antara jarak kail dan kail di kerakitan 2. Nah, ini dekat sekali, saya gambarkan kurang lebih ini 2 cm. Kenapa 2 cm? Ini untuk jenis makan yang ngetrik dan masuk air. Kenapa? Di sini umpan 1 yang ngunci. Kalau dimakan 1, ini kuncian, ini kontraksi antara umpan dan kumul sudah lurus sama umpan yang satunya. Yang satunya kalau bergoyang sedikit, ini kumul ya, kalau kumul kecil langsung masuk air. Ini yang dekatnya. Kalau yang renggang itu hampir sama, yang renggang juga, cuman ketrikannya agak beda. Gambarannya seperti kurang lebih ya, supaya dasar aja. Nah, ini kail rakitan, saya contoh yang ada kail rakitan 3 yang jaraknya pendek-pendek ya, untuk banyak ikan rame, juga ikannya dasaran dari kolamnya juga steril. Kita pakai dekat-dekat aja nggak apa-apa. Ini saya pakai kili-kilinya juga yang cukup kecil ya.
Ini saya pakai nomor di sini, nomor 1 untuk ikan rames kilo 3. Ya, ini cukup kayak gini. Kalau ngumpanin, kalau bisa, kalau kail 3 ini jangan umpan semua, kalau bisa satunya bom atau bandul atau pelet ya. Kalau misalkan kita pakai umpan putih, umpan kuning, di tengah bisa pelet atau di atas bisa pelet, yang lainnya umpan kita gitu. Agar supaya kadang-kadang ikan itu kalau lagi bosan atau agresifnya ke pelet ya kita bisa juga dimakan, kita bisa dapat ikan dengan umpan bom. Kadang-kadang ikan jenuh juga ya, jenuh untuk ini aroma, mengonsumsi mencium aroma-aroma aneh banyak macam, itu juga kadang kecenderungan untuk bisa memakan pelet. Ya diatur aja sesuai keadaan, silahkan aplikasinya dicoba sendiri-sendiri. Nah begitu gambaran piranti sebagian besar ya. Tadi sudah saya bahas joran, garis besarnya, reel, benang, kumbul, dan juga mata kail dan kecepatan mata kail. Sekarang apalagi piranti. Nah tentu skill juga menentukan dalam cara memancing. Cara memancing ini bagiannya di antaranya cara ngumpanin. Pertama kita ngumpanin, jangan terlalu lelet karena kita bakal ketinggalan. Ngumpanin itu kita harus benar-benar bisa latihan lebih ini lagi ya, lebih cepat lagi. Jangan terlalu lelet karena akan ketinggalan. Dan umpan ini disarankan jangan terlalu besar kalau dalam keadaan kolam yang steril ya, tidak banyak lumutnya, atau umpan yang banyak. Ini kecil aja, langsung lempar pada target. Kita harus baca target kita di kolam itu, kita harus paham jam, bukan masa jam, maksudnya kita harus paham meja makannya. Meja makan ikan di lapak itu kita harus paham. Kita lihat lawan kita, kalau kita masih baru, pahami lawan kita. Pas saat setar mereka lempar ke tengah, dekat, atau langsung ke blower. Kalau mereka melempar tengah ya kita ikutin tengah. Mungkin dalam keadaan setar ikan suka makan cepat di tengah. Kalau mereka yang sudah sering di sana melempar langsung ke blower, berarti dominasi ikan akan makan di blower. Nah, untuk lemparan ini harus kita pahami. Diusahakan untuk mencari titik yang sangat agresif. Titik yang sangat agresif ikan makan. Kalau bisa pas lempar itu sangat tepat sekali, karena lemparan ini geser 5 cm pun ini akan loading dimakan. Kemungkinan 5 cm ini ada halangan untuk umpan kita, ada dataran yang kurang enak gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan keagresifan makan di titik itu, usahakan setepat mungkin untuk dimaksud supaya ikan cepat makan umpan kita. Settingan kumpul ini macam-macam ya. Settingan kumpul ke kedalaman air itu disesuaikan ya, dengan jenis kumpul dan umpan kita. Umpan kita tujuannya mau main dasaran atau mau main gantung. Saya kasih contoh, kalau misalkan main dasaran, kalau dasaran ke kumpul kita boleh ke atas ya. Kita, langsung disambar bos. Kumpul langsung, enggak ada umpan langsung disambar. Wah, ini boros ini. Ikan ini sangat lapar. Aduh, kita lepas dulu ya. Saya mau kasih contoh malah makan. Padahal
nggak dimakan ini. Wah, double strike. Nah, inilah kalau saya kemungkinan nggak usah pakai kail aja ya, saya contohkan, karena ikan di sini rakus. Ini saking saktinya ya, belum pakai umpan aja udah makan. Nah, seperti ini saya kasih contohkan. Ini misalkan kumpul. Nah, kalau kita main dasaran, kedalaman kumpul segini juga cukup, atau bisa geletak ini juga nggak apa-apa. Langsung tarik kenur, suruh berdiri. Nah, secukupnya main dasaran. Jadi pertama kita lempar ini bisa geletak, bisa juga mumbul gini. Ini udah main dasaran. Tapi kita untuk menjaga bacaan, kita tarik benang sampai ke timbul yang ideal ya. Kalau untuk gantung, jelas untuk gantung sekali lempar kita pasti kumul dalam posisi yang sangat dasar ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kelihatannya paling di garis oranye ini sampai ke ujung. Bahkan bisa kalau lemparan dekat ini, kalau main gantung ini bisa di dalaman air, nggak apa-apa. Yang penting kumpul nggak bergerak ke sana kemari. Itu ikan kumpul berarti dalam keadaan umpan dalam keadaan stabil di gantung dasar. Apalagi pakai kumpul 3 ya, ada kuncian soalnya. Nah, untuk lemparan jauh saya sarankan kumpul keadaan gini dulu. Karena apa? Karena dalam lemparan jauh ada kontraksi saat jentak. Kita menjaga saat jentak itu menghemat derajat jentak. Kalau misalkan kumpul terlalu tegak gini lemparan jauh, jadi kontraksi antara kenur dan jentakan kita terlalu jauh. Jadi gerakannya seperti ini kan. Kalau jentak ini kumpul tegak, kalau jentak ini jelas antara 35 derajat ya. Tapi kalau kita pakai kumpul lemparan jauh geletak, kita tarik sampai gini, udah lemparan jauh ya, kita posisikan kumpul geletak dulu, terus tarik sampai kontraksi. Nah, saat jentak ini dalam posisi umpan dan kumpul ini jauh, punya derajat kemiringan. Nah, ini saat kita jentak hanya beberapa derajat aja, kenur sudah melakukan aksinya dan menarik ikan secara cepat. Begitu tujuannya. Mungkin kalau tidak paham boleh tanya di kolom komentar. Itu antara tegak dan lurus ya, maksudnya tegak dan miring. Nah, ada lagi kalau misalkan ketinggian ya, ketinggian ini disesuaikan dengan mata kita ya. Kita jangan terlalu memaksa dengan mata kita yang terlalu sulit. Buat salah seorang yang mempunyai pandangan yang kurang fokus atau kabur, ya usahakan seideal mungkin memposisikan kumpul di atas air. Jangan terlalu memaksakan di dalam atau apa. Itu untuk menjaga bacaan supaya tepat. Terlalu sulit kita membaca juga nanti kita salah. Disesuaikan. Nah, misalkan gini. Nah, untuk jentak, ketukan jentak, saya sarankan untuk khususnya harian dan kilogebrusnya. Saat ikan makan, jangan terburu-buru karena ikan sedikit. Beda dengan gaplean yang ikannya banyak seperti kilo angkat ya, nggak kena juga ikan masih banyak di dalam. Atau lomba yang besar yang ikannya banyak, nggak apa-apa, nggak kena juga lempar bisa dimakan lagi. Tapi kilo gebrus atau harian yang ikannya sedikit, usahakan saat jentak tentukan timing yang paling tepat. Misalkan ketukannya seperti ini. Ini yang paling tepat saya gambarkan ya. Tep, 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 tep.
Nah, ini tepat untuk kita cetak. Masalah kena dan tidak itu tergantung ya. Yang jelas yang seperti itu yang idealnya kalau untuk kilo itu. Nah, kalau misalkan untuk lomba besar gitu aja udah sikat, apalagi ikan kecil ya, itu sikat karena ikan masih banyak. Atau mungkin diam makannya seperti ini. Nah, ini diam, ini jangan dulu. Kalau seperti ini jangan dulu, nggak usah dulu, kecuali kalau seperti ini agak lamaan. Kalau ketukannya udah mulai kencang, nah itu boleh lah. Atau ada tenggelam sedikit, nah itu boleh ditembak. Yang jelas saya pesen jangan terlalu cepat, karena kecepatan agresif juga nggak menjamin baik untuk kemenangan. Karena begini logikanya, di saat ikan mau makan umpan kita, terus kita gagal, saat itu kita lempar lagi, belum tentu dia masih berada dan mau makan lagi di situ. Jadi kan kita kehilangan poin. Kalau kita di saat dimakan memanfaatkan makan ikan itu dan dapat, ya itu kita udah benar karena sudah dapat poinnya. Nah, demikian ulasan sementara di video-video awal saya nggak terlalu memfokuskan ke editing dan isi tema. Untuk yang suka silahkan di like dan komen, mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil khususnya para pemula, generasi penerus mancing mania ya. Jangan lupa saran dan kritiknya saya tunggu di kolom juga komentar untuk bisa kelanjutan videonya. Saya akan sedikit berbagi apa yang saya alami atau saya lakukan selama saya mancing ya, agar supaya bisa menjadi dasar yang lebih cepat gitu. Kalau saya dulu nggak ada media sosial, nggak ada guru yang terlalu spesifik. Nah, sekarang ini keuntungannya media sosial sudah bisa menjadi guru atau basic dasaran untuk melangkah lebih cepat lagi. Semoga tetap semangat. Jangan lupa subscribe untuk bisa menyimak ulasan-ulasan dan tayangan-tayangan yang lainnya, tentunya dalam racikan umpan atau cara memancing, analisa dan sebagainya nanti saya bahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak memposisikan diri menjadi sehu atau guru. Saya cuma hanya mengupload dan menceritakan apa yang saya alami dan praktekkan di lapangan pemancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.